Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat dan juga happy selalu. Kasus menyedihkan ini dari Logan City, Queensland, Australia, yang dimana seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang dinyatakan menghilang dan ditemukan hampir 1 minggu setelah menghilang dalam kondisi yang mengenaskan. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalau informasi yang aku sampaikan ini tentu aja bukan dari karangan aku, dan tentu aja udah ada di media. Kalian mau baca sendiri juga boleh, silahkan. Tapi kalau mager bacanya ya udah duduk manis aja, simak videonya sampai habis. Seorang gadis remaja bernama Tia Leigh Alicia Rose Palmer yang lahir pada 13 April 2003. Sebenarnya nggak diketahui banyak tentang latar belakangnya Tia, karena aku cari pun memang nggak ketemu. Tapi yang jelas di media ini dikatakan bahwa Tia ini sudah berada di panti asuhan saat usianya ini 7 tahun, dan orang tuanya juga masih ada dan lengkap. Ibu kandungnya bernama Cindy Palmer memang sengaja menitipkan Tia di panti asuhan karena Cindy adalah korban KDRT dari suaminya yang gak lain bapaknya Tia. Karena Cindy ini yakin suatu hari nanti Cindy ini akan meninggal karena sering mendapatkan kekerasan. Dan karena hal inilah Cindy gak mau anaknya ini bernasib sama dengannya. Makanya Cindy titipkan Tia di panti asuhan. Saat usianya 12 tahun, Tia ini diadopsi oleh keluarga Thorburn. Bapak angkatnya ini bernama Rick Thorburn dan ibu angkatnya bernama Julian Thorburn. Pasangan ini udah memiliki 2 orang anak laki-laki bernama Joshua Thorburn, 20 tahun, dan juga Trent Thorburn yang usianya itu 19 tahun. Tia juga tinggal bersama keluarga barunya di rumah yang nyaman di Chambers Flat di selatan Brisbane. Kemudian Tia juga disekolahkan ya di sekolah menengah, dan Tia merupakan sosok yang ceria dan juga periang. Tia juga menyukai kuda dan Tia ini selalu tersenyum. Dan meskipun Tia ini sudah memiliki keluarga baru, tapi Tia masih berkomunikasi baik dengan ibunya yaitu Cindy. Pada tanggal 30 Oktober 2015, kala itu Rick mengantar Tia ke sekolah. Aktivitas yang biasanya dilakukan setelah itu Rick ini langsung pulang. Di hari yang sama, Tia ternyata nggak pulang-pulang nih dari sekolah, bahkan sampai malam ya ditunggu-tunggu ini Tia nggak pulang-pulang. Karena panik, Rick ini ngelapor ke polisi atas hilangnya Tia. Dan saat ditanya sama polisi, Rick ini bilang mungkin aja Tia melarikan diri ya, karena udah beberapa kali Tia ini hilang. Dan pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh ibu asuhnya yaitu si Julian. Polisi ini sempat curiga ya, kalau emang udah sering, kenapa baru lapornya sekarang? Tapi ya cuma sempat kepikiran aja karena polisi saat itu tuh fokus untuk laporannya yang sekarang. Setelah itu polisi melakukan pencarian, dicari berhari-hari polisi masih mencari Tia. Sampai pada tanggal 6 November 2015, polisi menemukan jasad yang berada di tepi sungai Pimpama. Saat ditemukan, kondisi jasad tersebut hanya mengenakan pakaian dalam aja, dan kondisi jasad cukup mengenaskan ya karena udah membusuk, bahkan udah saking busuknya ini sulit diidentifikasi. Bahkan polisi juga nggak tahu ini jasadnya ini perempuan apa laki-laki gitu. Setelah itu jasad tersebut dibawa dan dites DNA untuk mengetahui siapa pemilik jasad tersebut. Sambil melakukan penyisiran di area sungai Pimpama di hari yang sama, hasil tes DNA pun mengatakan bahwa jasad tersebut adalah Tia Leigh Palmer. Kok Palmer? Di hari yang sama, hasil tes DNA pun mengatakan bahwa jasad tersebut adalah Tia Leigh Palmer. Dan jarak dari rumah keluarga angkatnya dengan penemuan di sungai Pimpama ini kurang lebih 30 mil atau 50 km dari rumah keluarganya angkatnya. Polisi kemudian terus menyisir sungai Pimpama yang siapa tahu ada petunjuk untuk membantu memecahkan kasus ini. Polisi juga menghimbau kepada para warga untuk melapor jika ada informasi atau hal-hal yang mencurigakan sebelum penemuan jasad Tia. Pada tanggal 8 November 2015, kala itu berita atas penemuan jasad Tia ini pun dengan cepat menyebar, sampai-sampai ada kurang lebih 300-an orang ini kumpul di tempat terakhir Tia ini terlihat. Mereka kemudian serempak menyalakan lilin untuk menunjukkan kayak rasa berduka atas kepergiannya Tia. Dan di tanggal 14 November 2015, proses pemakaman Tia pun dilakukan. Dan para pelayat ini kompak memakai baju berwarna ungu. Warna ungu ini adalah warna kesukaannya Tia, dengan bertuliskan nama Tia. Dan pemakaman tersebut dihadiri 600 pelayat.
Selama proses pemakaman ya, keluarga angkatnya ini terlihat sangat sedih dan juga kompak menggotong peti jenazahnya Tiah. Rick dan Julen terlihat menangis dan sangat terpukul atas kepergiannya Tiah. Di sisi lain, pihak kepolisian yang masih menyelidiki pun sempat mengatakan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah tahu bagaimana Tiah ini meninggal. 70 siswa dari sekolah Tiah ini diwawancara, dan dari keterangan para siswa, polisi mengetahui di hari Tiah menghilang tanggal 30 Oktober, Tiah ini ternyata nggak masuk kelas. Tiah ini bolos. Jadi nggak kelihatan tuh Tiah di sekolah pada hari itu. Polisi juga sudah mewawancari semua orang yang mungkin aja berkaitan, bahkan orang-orang yang punya catatan kriminal sebelumnya juga udah diwawancara. Tapi hasilnya tidak ada sangkut pautnya atas kematiannya Tiah. Gak ada satu orang pun yang tahu siapa pelakunya. Pada 11 November, polisi dan 20 relawan menyelidiki saluran air di area sekitar sekolah. Tapi mereka ini masih juga belum menemukan sedikit aja petunjuk untuk memecahkan kasus ini. Bahkan polisi sampai menawarkan sejumlah uang sebesar 250.000 dolar Australia bagi siapa aja yang dapat memberikan informasi atau petunjuk untuk bisa memecahkan kasus kematiannya Tiah. Sayangnya, kasus kematian Tiah ini belum bisa dipecahkan sampai berbulan-bulan lamanya. Pada tanggal 16 Maret 2016, ibu kandungnya Tiah ini muncul ke publik, Cindy ya, dan bersedia untuk diwawancarai. Ia juga memohon kepada siapa saja yang bisa membantu memecahkan kasus kematian anaknya, sekecil apapun informasinya, dan memohon kepada kepolisian untuk segera mengungkap kasus kematian anaknya. 7 bulan berlalu setelah kematian Tiah tanpa petunjuk apapun. Pada suatu hari, polisi menerima telepon anonim yang mengatakan bahwa Trent Thorburn telah melecehkan Tiah. Trent ini siapa? Kakak angkatnya Tiah. Dan penelpon anonim juga bilang kalau malam sebelum Tiah menghilang, keluarga ini lagi rapat. Dapat petunjuk ini, polisi langsung gercep untuk coba nih memantau keluarga Thorburn dan menyadap rumah keluarga angkatnya Tiah. Dari hasil menyadap, polisi menemukan bahwa Rick dan Julen ini terdengar seperti sedang mengarahkan anak-anaknya kalau nanti ditanya sama polisi. Jadi nanti jawabnya harus gini ya, kompak ya kalian. Tapi pada titik ini ya, polisi masih memantau karena dirasa belum cukup bukti. Bisa jadi ya bukan soal kematiannya Tiah. Singkatnya, pada tanggal 13 September 2016, polisi menyita sebuah mobil yang diketahui milik Rick yang ia jual setelah kematian Tiah. Tanpa waktu lama, keluarga Thorburn pun ditangkap untuk diinterogasi. Dan selama diinterogasi, istri dan anak-anaknya Rick ini berkata jujur, memang benar kematian Tiah itu berkaitan dengan keluarganya. Josh ini bilang kalau mungkin ayahnya ini telah membunuh Tiah, karena Rick ini pernah bilang kalau Tiah ini udah nggak lagi sama kita. Dan dari sana Josh tahu kalau mungkin bapaknya melakukan hal buruk kepada Tiah demi melindungi Trent. Loh, kenapa dengan Trent? Kenapa harus dilindungi? Jadi, Julen ini mengungkapkan ya bahwa 1 minggu sebelum Tiah ini menghilang, Trent ini bilang ke Rick kalau Trent ini sudah memperkaos Tiah, dan Trent juga takut kalau Tiah ini nantinya hamil, dan Trent tentu aja takut juga kalau perbuatannya ini bikin dia masuk penjara. Pada 29 Oktober 2015, malam hari sebelum Tiah ini menghilang, Rick ini bilang ke anak-anaknya kalau Josh sama Trent harus pergi dan tolong usahakan ada orang yang melihat mereka gitu. Jadi pergi ke suatu tempat yang rame. Intinya terserahlah mau perginya kemana, yang penting ada orang yang lihat kalian. Setelah itu Rick menyuruh istrinya juga nih ya, si Julen ini untuk pergi juga ke rumah saudaranya malam itu buat nginep. Jadi di rumah ini cuma ada Rick sama Tiah. Keesokan paginya, Rick ini beneran pergi ke sekolah, ya, yang dia bilang mau nganter anaknya. Tapi ternyata Rick itu cuma berhenti sebentar, kemudian pergi. Jadi Rick ini nggak kelihatan ya, kalau Rick ini lagi nurunin Tiah gitu. Tiah itu nggak ada. Setelah itu malamnya, Julen dan anak-anaknya kembali ke rumah dan mereka ini duduk lagi bersama berempat. Dan dengan tegas, Rick ini bilang, jangan tanya apapun, aku udah mengurusnya dan cobalah menjadi normal. Karena semakin sedikit yang kalian tahu itu semakin baik. Dapat informasi ini, polisi tentu aja makin mendesak Rick untuk berkata jujur. Dan seperti yang udah diduga ya, Rick ini benar-benar mengaku jika dialah yang menghabisi Tiah. Dan Rick juga pernah memperkaos Tiah.
emang biadab ya, kayak buah jatuh emang nggak jauh-jauh emang dari pohonnya gitu. Kayak Tren sama si Rick ini. Rick juga ngaku kalau dia melakukan semua ini karena ingin melindungi Tren, mau melindungi Tren biar Tren nggak masuk penjara. Tapi rupanya Tren masuk penjara juga, malah keluarga. Pada tanggal 29 September 2016, Rick Torbun dinyatakan bersalah atas pembunuhan Tia, sumpah palsu, dan upaya memutarbalikkan proses peradilan. Rick dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Rick dianggap tidak layak sampai tahun 2036. Sementara Tren juga didakwa atas tuduhan insest dan sumpah palsu dan dihukum selama 4 tahun dan mendapat bebas bersyarat setelah 16 bulan di penjara. Jadi Tren ini aja sekarang udah bebas. Sementara Joshua dan juga Julen didakwa juga atas sumpah palsu dan menghalangi proses investigasi dan dihukum 3 dan 6 bulan penjara, yang tentu juga mereka udah bebas. Tinggal bapaknya ya yang masih mendekam di penjara. Jadi mereka menumbalkan ayahnya. Ya udahlah gitu. Gue gak ngerti lagi sama kasus ini ya. Kayak Tia itu cantik banget gitu menurutku. Sayang banget gitu tiba-tiba langsung kayak dihilangkan sama kedua orang tua angkatnya gitu. Kasihan. Di sisi lain ibu kandungnya ini pengen Tia ini selamat dari kekerasan bapaknya, makanya dipindahin ke panti asuhan. Rupanya diangkat, diadopsi anak oleh orang lain, ternyata malah dihabisi. Segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.